Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan, Ustadz berharap siapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 4, subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Perhatikan di halaman 101 ya, pembelajaran 5. Di situ teks menghormati dan menghargai perbedaan. Setelah kita membaca teks tersebut, di situ di dalam teks tersebut terdapat kalimat saran ya, beberapa kalimat saran. Amati kembali teks di atas, temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Nah, kalimat saran yang kita baca tadi, kalian baca, yaitu yang pertama adalah setiap warga negara seharusnya menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, kita sebaiknya tidak menonjolkan perbedaan yang ada karena dapat memecah belah persatuan. Nah, Ananda semua harus ingat kembali ya bahwa kalimat saran itu memiliki ciri-ciri, ada kata seharusnya dan sebaiknya. Seperti itu. Nah, apa selanjutnya? Ali memiliki teman-teman yang berbeda agama. Ali hidup rukun dengan mereka. Ali mempunyai kewajiban menghormati dan menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus dilakukan Ali agar dapat selalu hidup rukun? Ya. Yang harus kita lakukan adalah berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Kemudian saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Kemudian bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Setiap orang mempunyai hak untuk menjalankan agamanya. Hal ini bahkan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemerintah telah mengatur dan menjamin kebebasan setiap orang untuk menganut dan menjalankan agamanya. Dapatkah kamu menyebutkan hakmu berkaitan dengan agamamu? Kamu juga mempunyai hak yang berkaitan dengan agama. Ya. Hak yang berkaitan dengan agama, yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. 3. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama keyakinan yang dianutnya. Kemudian hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Ibu Ali berencana membuat donat pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.
Donat tersebut rencananya akan dibagikan kepada anak-anak panti asuhan. Anak-anak panti asuhan berjumlah 50 orang. Berapa banyak donat yang harus Ibu Ali buat? Berapa banyak donat diterima setiap anak? Nah, masih ingat dengan kemungkinan yang sering kita pelajari ya, kita buat lagi contoh kemungkinan dengan sistem pembagian. Kemarin kita pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar contoh kemungkinan dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, sekarang adalah dengan cara pembagian. Misalnya nih, saya buat banyak donat yang dibuat 150. Bagaimana cara mengisi titik-titik di sini jatah donat per anak? Caranya seperti yang kemarin yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, itu kita bagi banyak donat yang dibuat ya 150 dibagi dengan banyaknya anak 50. Ya. 150 bagi 50. Nah, biasanya kalau masing-masing punya angka 0, bagusnya itu kita pakai sistem coret aja ya, biar mudah. Nah, kita coret ya. Ini karena masing-masing punya 0 ya, kita coret nih angka 0-nya. 150 angka 0-nya kita coret 1. Kemudian 50 juga kita coret angka 0-nya. Sehingga terbentuk pembagian yang baru. 15 dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 ya. Jadi jumlah jatah donat per anak di situ adalah 3. Nah, selanjutnya saya buat lagi contoh kemungkinan banyak donat yang dibuat misalnya lagi ya 200. Nah, 200 cara mengisinya di sini adalah dengan kita bagi ya. Kita bagi 200 dibagi 50 ya. 200 dibagi 50 karena masing-masing angka punya 50, kita hilangkan sama banyak ya. Di sini kita coret 1. Di sini kita coret yang 50 dicoret juga 1 nolnya. Jadi sehingga terbentuk pembagian yang baru. 20 dibagi 5. Ya, 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi jatah donat per anak di situ adalah 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, misalnya 500 ya, banyak donat yang dibuat 500. Caranya seperti tadi, kita bagi 500 dibagi 50. Nah, masing-masing punya angka 0 ya. Kita coret ya, coret sama banyak ya nolnya. 1, di sini juga 1. Berarti sehingga terbentuk pembagian yang baru, 50 dibagi 5 sama dengan 10. Seperti itu. Jadi jatah donat per anak yang ketiga ini adalah 10. Seperti itu cara menyelesaikannya. Baik, kita lanjut. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang pertama, kerjakan soal Ayo Berlatih halaman 105 ya. Kalian buat cerita, soal cerita, kalian tentukan sendiri jumlahnya, lalu kalian buat contoh kemungkinan dan menyelesaikannya seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Seperti itu. Kita lanjut. Kita masuk di pembelajaran 6. Amati gambar berikut dengan cermat. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Ali berasal dari Jawa. Salah satu ciri masyarakat Jawa adalah menggunakan penutup kepala yang disebut belangkon.
Ali berfoto bersama teman-temannya dari latar belakang suku atau daerah yang berbeda. Dapatkah kamu menyebutkan asal mereka? Ya, di sini ada dari Papua, ada dari Jawa, ya, ada dari Bali, ya, dari Aceh, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi, ayo menulis, Ali bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini kita disuruh menuliskan di bawah ya, di halaman 106, tuliskan kewajiban dan hak Ali pada tabel berikut. Ya. Kewajiban dan hak, ya. Kewajiban dan hak. Misalnya di rumah ya, kewajibannya saling menghormati sesama anggota keluarga dan haknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kemudian di sekolah, kewajiban mematuhi akan tata tertib dan peraturan di sekolah dan haknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Bertetangga, kewajiban saling menghargai dan saling menolong. Haknya mendapat bantuan saat mengalami kesusahan. Warga negara, kewajibannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Kita lahir dan tinggal di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kewajiban berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Ali tinggal di sebuah desa yang bernama Bumi Ayu. Untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kepala desa membagikan beberapa bendera kepada setiap RT di desa tempat tinggal Ali. Di desa Ali, terdapat 6 RT. Bendera-bendera itu akan dipasang di sepanjang jalan di masing-masing RT. Tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Tentukan jatah bendera setiap RT. Nah, di sini juga kita membuat contoh kemungkinan ya. Kita buat contoh kemungkinan. Nah, tuliskan kemungkinan pada jawaban yang tepat yang tersedia. Nah, berdasarkan cerita tadi, kita buatkan kemungkinan. Nah, misalnya saya buatkan banyak bendera, misalnya ya. Misalnya 30 ya. 30. Kira-kira berapa jatah bendera per RT? Ya, cara menyelesaikannya seperti tadi, kita bagi antara banyak bendera itu 30 dibagi dengan banyak RT, 6 ya. 6. Jadi 30 dibagi 6 adalah ya, 30 dibagi 6 adalah 5. Ya, jadi jatah bendera per RT adalah 5. Kemudian yang kedua, banyak bendera, banyak bendera misalnya 36. Nah, berapa banyak bendera per RT? Nah, seperti tadi kita bagi 36 dibagi banyak RT. 36 dibagi 6 sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya 42. Ya, jadi kita bagi 42 dibagi 6 sama dengan 7. Seperti itu cara menyelesaikannya. Nah, tugas yang kedua, kerjakan ayo mencoba pada halaman 108. Ya, seperti tadi kita buat soal cerita dulu. Kalian tentukan berapa jumlahnya, banyak RT-nya, kemudian kalian membuat contoh kemungkinan banyak bendera. Nah, kalian tentukan banyak bendera itu dengan membuat angka yang bisa dibagi angka kelipatan banyak RT. Seperti itu. Nah, selanjutnya bacalah teks berikut dengan saksama. Bangga menjadi orang Indonesia. Nah,
Dalam teks bangga menjadi orang Indonesia di sini terdapat ada beberapa masalah yang dihadapi, dan kemudian ada juga cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita baca, kita bisa menjawabnya bahwa masalah yang dihadapi oleh Putu adalah Putu belum banyak tahu tentang Indonesia. Kemudian cara menyelesaikannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama Putu berusaha mengenal Indonesia. Kemudian yang kedua, Putu banyak membaca buku tentang Indonesia. Kemudian yang ketiga, Putu berwisata ke berbagai tempat. Keempat, Putu mengunjungi museum. Kelima, Putu menggunakan barang buatan Indonesia. Nah, yang terakhir, Putu sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, itu adalah cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Putu. Nah, ada juga apa yang kalian berikan saran kepada Putu? Nah, sarannya itu kata saran itu ada kata sebaiknya atau seharusnya. Sebagai warga negara Indonesia, Putu sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini, seperti itu. Warga negara Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jika ada temanmu yang berbeda agama atau suku, kamu wajib menghormati dan menghargainya. Bergaulah dengan teman tersebut secara baik tanpa mempermasalahkan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Nah, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada umat beragama lain. Kita diperbolehkan untuk bekerja sama dengan umat agama lain dalam urusan dunia saja. Misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, bermain bersama teman, belajar kelompok bersama teman, dan sebagainya. Namun kita dilarang untuk ikut merayakan dan atau menjalankan ibadah agama lain. Kita wajib menghormati umat lain ketika menjalankan ajaran agamanya dan tidak mengganggunya. Namun kita tidak boleh ikut merayakan atau menjalankan ajaran agama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Karena wabah corona masih melanda negari kita, maka biasakan jaga jarak, selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan selalu stay at home. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.